Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Kali ini kita belajar matematika ya. Kemarin sudah belajar tentang lingkaran gitu kan. Yang paling terakhir itu bagaimana cara menghitung luas lingkaran ya kan? Bagaimana cara menghitung luas lingkaran. Nah, ternyata dalam luas lingkaran, dalam masalah nanti lingkaran, yang selanjutnya nanti akan kita pelajari adalah bagaimana menyelesaikan masalah bangun gabungan yang melibatkan lingkaran. Nah, salah satunya bangunan yang kadang digabungkan, ya misalnya persegi panjang, segitiga, lalu kemudian persegi, nah gitu ya. Nah, salah satunya juga yang sering itu adalah segitiga. Segitiga yang digabungkan dengan lingkaran. Nah, dalam mencari nanti kelilingnya atau mencari luasnya mau tidak mau, ada ini Ustazah perkenalkan dulu, namanya teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras. Ada di buku kalian juga itu, halaman berapa ya Ustazah lupa. Ya, intinya Ustazah perkenalkan dulu teorema Pitagoras ini, teori Pitagoras ini, lalu nanti ini yang akan bisa kita pakai nanti untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan segitiga, panjang segitiga. Jadi teori Pitagoras ini secara umum sebenarnya ini adalah namanya orang gitu ya. Nama orang namanya Pitagoras, gitu. Seorang ilmuwan matematika namanya Pitagoras. Jadi bagaimana mencari, bisa kalian lihat di sini, ini ada segitiga ya, segitiga ini segitiga siku-siku gitu ya. Jadi tanpa mengukur salah satunya, tanpa mengukur panjang misalnya salah satunya dengan mengetahui dua lainnya, maka dengan teori Pitagoras bisa dipecahkan. Nah, misalnya gini, tahu ukuran ini B, tahu ukuran yang A, maka dengan teori Pitagoras tanpa mengukur, kita pakai rumus, kita bisa tahu berapa ukuran C. Nah, begitu sebaliknya, misalnya tahu ada ditentukan ukuran C, ditentukan juga ukuran B, tapi tidak ditentukan ukuran A. Tanpa harus mengukur jarak tersebut, kita bisa menggunakan teori Pitagoras lalu mengetahui berapa sebenarnya panjang A. Ya, gitu. Jadi kayak menerawang begitu. Dilihat-lihat aja, dua sisi ditahu, satu sisi yang tidak diketahui bisa kita ketahui dengan tepat dengan menggunakan teori Pitagoras. Nah, itu ya teorema Pitagoras. Nah, perhatikan di sini. Jadi caranya, ini rumusnya yang ada di layar ini. Jadi kalau untuk mencari C ya, C ini adalah sisi miring ya. Jadi ini perhatikan aja, ini sisi miring dan yang lainnya itu adalah sisi tegak ya. Nah, untuk mencari sisi miring nih, C rumusnya ini ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Supaya gampang nanti, maka ini kan C kuadrat masih, ini kalau jadi kalau untuk mencari C-nya, panjang C-nya itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nanti kita lihat contohnya ya. Lalu kemudian kalau misalnya yang mau dicari A bagaimana? A itu sama dengan sisi miringnya C dikurang C kuadrat dikurang B kuadrat. Sama juga dengan B, C kuadratnya juga yang mengurang A kuadrat. Intinya, kalau bukan sisi miring yang dicari, maka sisi miringnya itu ini menjadi pengurang. Nah, gitu ya. Dia selalu menjadi pengurang kalau bukan sisi miringnya diketahui. Namun kalau sisi miringnya yang ditanyakan, maka itu adalah penjumlahan keduanya ya. Boleh B sebenarnya B kuadrat tambah A kuadrat atau A kuadrat tambah B kuadrat ya, begitu. Nah, ini untuk menyederhanakannya seperti ini ya. Silakan dilihat. Jadi kalau untuk mencari B sama seperti tadi yang ini, C, maka C-nya adalah akar kuadrat B A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk mencari A itu rumusnya adalah akar dari C kuadrat sisi miringnya dikurang B kuadrat gitu ya. Bagaimana cara mengerjakannya nanti kita lihat ya.
Oke, jadi ini kita lihat soalnya ya, soal yang ada. Iya. Kelihatan deh. Ya. Nah, ini misalnya. Oh, soalnya di sini. Nah, ini perhatikan. Ini ada soal. Jadi ini bisa mencari apotema, bisa juga mencari nanti yang gabungan segitiga. Ya, perhatikan ya. Di sini ada lingkaran. Ini titik pusatnya O. Ini ada Q, ada P, dan ada R. Apotemanya ini kan di tengah ya. Nah, perhatikan ini. Lalu kemudian soalnya begini. Perhatikan soalnya. Nih, jika jari-jari lingkaran tersebut ada 10 cm dan panjang tali busur PQ-nya 16, sini tentukan diameter lingkaran, lalu panjang garis apotema. Jadi jari-jarinya 10, tali busur PQ 16. Kita lihat ya. Ini dia. Jari-jari itu kan yang dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Nah, ini namanya jari-jari. Ini namanya jari-jari. Ini jari-jari semua nih, ya kan? Nah, jari-jarinya tadi berapa? 10, kan? Berarti dari sini ini ke sini 10 kan? Ya. Ini juga 10 kan? Nah, itu tadi ya. Lalu kemudian tali busurnya QP nih dari Q ke P, ini tali busur ya. Ini tali busurnya itu adalah 16 ya, kalau tidak salah 16. Itu adalah, ini panjangnya adalah 16. Yang ditanyakan adalah berapakah diameternya? Berarti kan semuanya diameternya begini. Itu berapa? Lalu apotema. Apotema itu yang mana? Apotema itu yang ini kan? Ya, ini namanya apotema kan? Dari garis pusat, dari titik pusat ke tegak lurus ke tali busur. Itu namanya apotema. Yang ditanya tadi apa? Apotema. Nah, untuk diameter tadi gampang aja lah ya. Untuk apotema ini, nah kita akhirnya menggunakan teorema Pythagoras. Kita lihat ya. Sini penyelesaiannya. Ya, ini kalau untuk mencari diameternya ya gampang kan. Diameter 2 kali jari-jari kan. 2 kali jari-jari lingkaran. Jadi kalau diameter berapa jari-jarinya? 10 tadi kan. Ya 2 kali 10 20. Sudah ketemu. Jadi diameternya adalah 20 cm. Nah, sekarang yang tadi segitiga OQR ya, segitiga OQR tadi ini ya. Jadi perhatikan ini. Oh. Astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Perhatikan segitiga O Q R ya, ini segitiga ini. Kan yang ditanya ini ya. Oke, tadi kalau O jari-jari 10, ya kan jarinya 10. Berarti OQ-nya berapa? 10 kan? Iya, kan jari-jari nih. Nah, lalu tadi tali busurnya ini 16. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau tali busurnya 16, berarti kalau dari sini ke sini kan bagi 2 ya. Berarti ini berapa? Nah, itunya adalah 16 bagi 2 berapa? 8 ya. Jadi ini 8, ya kan? Ini 10. Nah, kita lihat pakai rumus Pythagoras segitiga ini. Nah, gitu. Yang ditanya kan ini apotema ini, yang ini. Nah, itu yang ditanya. Ini dapat 8, ininya 10. Pakai teorema Pythagoras. Berarti kan sisi miringnya ketahuan ya. Sisi miring ditahu ya. Sisi tegaknya salah satu, berarti nanti sisi miringnya dikurang sisi yang satunya gitu ya kan. Kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Ya, jadi ini dengan menggunakan teorema Pythagoras
OR kuadrat dikurang OQ kuadrat kurang QR kuadrat. Nah, sudah di sini tadi. Kan ini yang dicari ya, OR kuadrat. Kan ini yang ditanyakan ya. Ini yang ditanyakan OR. Ya, berarti kan OR kuadrat untuk yang ini, OR kuadrat sama dengan sisi miring kan? OQ kuadrat dikurang QR kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi untuk mencari ini sama dengan akar pangkatnya itu. Akar pangkat ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Ini tadi adalah 10, ini 8. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini sudah dimasukkan nih di sini. Nih ya. Ini sudah dimasukkan 10 kuadrat, 8 kuadrat. 10 kuadrat ya 100, 8 kuadrat 64. Lalu kemudian dikurangi 100 kurang 64. Ini salah ya, ini kok masih ada anunya. Masih ada tanda kuadratnya ini ya. Jadi 100 kurang 64 36. Nah, jadi OR kuadrat sama dengan 36. Nah, itu baru OR kuadrat. Jadi kalau OR-nya saja berarti akar dari, nah ini dia. Ini kan kalau ini OR kuadrat segitu. Kan yang kita tanya OR-nya saja, panjang OR tanpa kuadrat. Kalau tanpa kuadrat berarti ininya harus diakarkan dulu, yaitu akar dari 36 yaitu 6. Maka ketemu. Jadi panjang OR-nya adalah 6. Panjang apotemanya ini OR. Panjang apotemanya itu adalah 6 cm gitu. Gampang ya? Sebenarnya Ustazah mau nambah lagi nih dengan contoh soal yang bagaimana penerapan rumus Pitagoras. Namun cukup dulu demikian ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya saja langsung ke Ustazah. Yang punya nomor silahkan langsung nanya japri ke Ustazah ya. Demikian dari Ustazah, semoga bisa dipahami kali ini mengenai rumus Pitagoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.